Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sifat berikutnya adalah sifat kudrat. Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kudrat. Apa itu artinya kudrat? Kudrat ini kuasa. Yang ngaran raja nih, umpamanya lah kayak raja nih. Raja ini pasti mempunyai sifat kuasa. Mustahil kada berisi kuasa. Mustahil. Lawanannya kuasa apa? Lemah. Kada mungkin seorang raja itu lemah ya. Itu kalau raja loh, kada mungkin. Apalagi ini Allah Ta'ala, kada mungkin. Jadi sifat 20 ini sifat nang Allah Ta'ala itu kada mungkin kada pasti bisa sifat ini. Yang 20 nih. Dan sifat mustahilnya pulang ada 20 juga. Lawanannya sifat mustahil itu lawanan dari sifat 20. Itu harus belajar juga kita. Kalau Allah Ta'ala besi sifat kudrat, maka lawanannya sifat mustahilnya adalah lemah. Mustahil Tuhan itu lemah. Amun manusia mungkin lemah. Amun Tuhan Allah Ta'ala itu kadada titik lemahnya dan kuat terus. Kadada lemahnya. Kalau kita ini kan bisa tenaga bisa aja habis tenaga. Ada makan kelaparan. Ada makan lapar. Amun kita hendak bisa tenaga perlu makan. Nah, lamun Tuhan Allah Ta'ala kada perlu makan. Lawan itu bedanya kita lawan Tuhan. Jadi jangan hendak mengaku-ngaku Tuhan. Jangan hendak mengaku-ngaku jadi Tuhan. Amunnya Tuhan sanggup pada bermakanan. Namun kita seharian aja udah mulai. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalilnya nih, sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu menguasai. Qadir itu artinya menguasai. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu qadir, menguasai. Segala sesuatu itu siapa? Apa yang ada di alam ini, Bang? Allah Ta'ala menguasai. Berataan dalam genggaman Allah berataan. Termasuk diri kita, termasuk nasib kita. Jadi Allah Ta'ala itu menggenggam kita sampai nasib-nasib kita digenggam. Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Panjang kalau kita kalau mengisahkan tentang takdir nasib kita ini. Panjang kisahnya. Pada cukup waktunya. Panjang kisahnya. Allah hanya menyampaikan yang sederhananya aja bahwa bahwa diri kita ini dan nasib kita kainanya Allah Ta'ala yang menentukan. Allah Ta'ala yang menguasai. Cuman jangan sampai marga mendengarkan penjelasan kayak ini lalu pian beranggapan amun kayak itu baik kada usah pegawi, baik kada usah sakulah, karena Allah Ta'ala bisa saja menentukan aku sugih. Jangan memahami kayak itulah. Memang jangan diamalkan, maksudnya jangan diamalkan itu. Ini adalah sifat rohani, sifat batin. Nih batin kita nih. Rohani kita itu meyakini segala sesuatu yang terjadi karena adalah ketentuan Allah. Ini sifat kudratnya Allah. Tetapi bukan berarti kita malah jadi kuler sakulah, kuler begawi, kada, itu tetap begawi. Kita tetap berusaha. Siapa tahu karena Allah Ta'ala menakdirkan kita dengan sebab kita begawi, kita jadi orang sugih. Lamunnya kita kuliah begawi, sudah pasti nasib kita itu peluang terbesarnya adalah jadi orang miskin. Tapi kalau amun kita begawi, mungkin Allah Ta'ala bisa menakdirkan kita jadi orang sugih. Lebih baik kita begawi mungkin jadi orang sugih daripada kita pada begawi pasti miskin. Ya kada tan? Ya. Mohon begawi tanya kada tantu sugih. Tapi amun kada begawi nyata miskin. Benaran. Nah makanya kita nih sekolah
sakulah itu belum tentu pintar. Tapi kalau kada sakulah pasti kada pintar. Lebih baik sakulah walaupun belum tentu pintar daripada kada sakulah pasti kada pintar, kada dapat ilmu. Jadi kita ini berusaha, masalah kena pintar atau kadanya itulah urusan Allah Ta'ala. Biarnya dulu. Bagawi mungkin kan aku berduit daripada kada bagawi pasti aku kada berduit. Ya hukumnya kayak itu, bila bagawi mungkin dapat duit, bila kada bagawi pasti kada dapat duit. Apalagi kena menyepian milah kena bisi bini, bisi anak, lamun kada bagawi berdosa. Berdosa. Kenapanya ada kita ini lelakian bisi kewajiban menafkahi anak bini, cari nafkah. Termasuk diri kita seorang kena namanya kita sudah dewasa, kita itu kada boleh bergantung dengan orang lain. Nah, jangan jadi beban kesan orang lain, maka dituntut dia untuk kita mencari duit sebatas kemampuan, sebatas untuk mencukupi keperluan kita. Itu bagi nang bujang, bagi nang kada kawin. Tapi kalau nang kawin, kewajibannya bertambah untuk mengongkosi anak bininya, untuk mengongkosi. Nah, berdosa kita tuh sudah kawin, bagawi kuler, dosa jadinya. Berdosa kada mengongkosi itu nak berdosa. Nah, nyatakanlah jangan menhendak babini, jangan bercari gawian dulu. Jangan diusahakan mencari gawian, cari berjuang untuk cari nafkah. Ini ada aja usaha tuh di mana-mana kah. Jadi pegawai itu di mana-mana kah. Yang penting itu ada gawian, ada usaha untuk mencari nafkah. Jangan hendak babini aja punya kada gawian kena dulu. Itu tapi kalau kondisi mendesak ya kalau orangnya babininya rela-rela aja itu lain lagi kisahnya. Aku rela jalan pian walaupun pian kada begawi, kita begawi bersama, nah kada masalah. Karena kita mencari duit bersama, jadi itu kan masalah. Bilang ada duit masalah kalau kita dapat misalkan calon bini nang kayak ada dapat gitu, itu kan masalah. Jadi tergantung situasi. Hukum itu bisa hukum halal, haram, wajib, makruh itu tergantung kondisi. Nah, bisa tergantung satu kondisi. Ujar lagi ujar babininya ulun menerima aja lan biar umpamanya ujar bininya biar ulun menerima aja biar membagawi kadang-kadang karena kita sudah nikah, yang penting kita halal dulu. Karena kita sama-sama cari duit. Nah, nyaman didengar. Nyanyar kawin tapi nya. Sudah lawas kawin sebulan 2 bulan kada kawin kada bicari juga duit lang lagi. Para saya. Nah, ya juga. Nah, ini sifat kudrat. Sifat kudrat ini gasan kita bertawakal lah. Sifat kita tawakal. Misalnya kita ini sudah di titik yang paling rendah, umpamanya kita sudah berusaha benar nih, sudah berusaha mencari duit, tapi duit kita ini kakak ini aja. Nah, kakak ini aja kita, lalu di hati ini kita bertawakal lawan Allah, berserah diri dengan Allah. Allah ini mempunyai sifat kudrat. Insya Allah kayaknya aku ini sudah jangkal berusaha, sudah macam-macam pegawai, tetapi tetap kada berduit. Insya Allah aku yakin aja kayaknya Allah Ta'ala ini menyugihakan aku, karena Allah bisa sifat kudrat. Nah ini bila nangka ini nang bagus. Ini apa kayaknya ini insya Allah orang ini akan mempunyai sifat optimis. Nah, mengaruh kawannya. Iya, benar ramai menurut ya kayak itu kisahnya. Nah, itu sifat kudrat. Sama kayak pian adalah bila belajar kalau ada pendapatan ini jangan putus asa. Karena bisa jadi asal pian rajin belajar aja, Allah Ta'ala itu bisa aja langsung menjadikan pian langsung menguasai ilmu itu, ilmu tertentu namanya. Kalau ulun ini boleh jujur. Ya, ulun ini jujur. Bahari
bahari itu waktu sekolah, ulun ini bukan termasuk siswa yang pintar. Ulun ini selalu di ranking belas-belasan lah. Belas-belasan. 11 ke atas. Orangnya 33. Tengah-tengah. Jadi waktu sekolah itu tidak memahami betul pelajaran-pelajaran itu, walaupun sudah kita berusaha belajar kayak orang. Jadi teman kita tetap aja belajar walaupun kada paham. Sampai ulun tamat, sampai ulun kayak ilmu kalau di pesantren itu ada ngarannya ilmu bahasa Arab, ilmu lughah, ilmu nahwu sorof. Itu ilmu itu paling nangka dulun pahami waktu sekolah di Martapura. Tapi setelah ulun tamat, setelah ulun jadi sudah di masyarakat, tiba-tiba ilmu-ilmu nang bahari itu nang ulun kada paham, kena justru paham. Justru munculan ilmu-ilmu itu. Wah, Allah menampilkan ilmu-ilmu yang bahari yang ulun kada paham ditimbulkan sekarang. Nah, itu luar biasa bagi ulun. Oh, justru waktu bahari, waktu belajar berhimat tuh kada dikabulkan nih, kada dipahamkan, tapi ternyata setelah berjalan waktu dimunculan nih paham ilmu-ilmu bahari yang diajarkan oleh Pak Guru. Itu sifat kudrat Allah Ta'ala, kudrat menguasai segala sesuatunya sampai masalah ilmu-ilmu yang dahulu kadang pahami bisa dipahami sekarang. Sama ini waktu pian ini kan mungkin waktu pian sekolah. Sekarang ilmu-ilmu tertentu ada yang pian gak ada paham. Tapi ketika pian nanti terjun di dunia kerja, praktek langsung, itu akan muncul ilmu-ilmu pemahaman dari hasil ilmu-ilmu yang bahari pian gak ada paham waktu sekolah. Itu karena muncul pemahaman itu. Jujuran tuh, itu muncul karena semakin sering kita pakai ilmu tersebut, semakin sering muncul ilmu-ilmu baru yang kita dahulunya kada paham. Pian kena jadi montir, saben hari mau daki kendaraan, itu saben hari pian dapat ilmu tentang montir. Ilmu pian akan terus berkembang. Itu kayak itu rumusnya. Sama kayak ilmu pertukangan. Pian menekuni dunia itu setiap hari itu akan muncul ilmu baru. Maka setiap ada orang berilmu itu janji Tuhan apa? Setiap ada orang yang berilmu itu rezeki itu berparah. Ya pian jangan bingung. Setelah ini aku dapat rezeki kah atau kayak apa? Jangan bingung, itu pasti dia dapat rezeki. Selama masih hidup. Kalau yang akan hidup lagi lain bisa. Orang berilmu tuh jangan bingung. Bingungnya tuh jangan sampai bingung. Aku nih berrezeki akadakah kananya? Itu pasti berrezeki. Karena Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu yarfa'illahu alladzina amanu wa utul ilma darajat. Allah Ta'ala itu mengangkat orang yang beriman, kemudian orang beriman diangkat lagi dengan sebab dia punya ilmu. Apalagi ilmunya dipakai gesan sesuatu yang bermanfaat untuk umat manusia. Oh, nah, pahalanya bisa jadi kasih Allah jalan di situ. Jadi wali itu kan mesti belajar ilmu agama ya. Tapi ilmu nang lain pun asal itu diniatkan untuk membantu orang lain bermanfaat kebaikan, itu jadi ditaraki derajat pian. Misalnya kayak Sani kan ilmunya bermanfaat, ingin mengajari orang supaya kau bulah pesantren umpamanya. Oh, ilmunya tuh taraki. Kayak bubuhan pian misalnya bubuhan TKR. Nah, membantu misalnya membaiki kendaraan tuan guru. Itu pahalanya sangkut dapat selama si tuan guru memakai mobil itu. Atau membantu orang yang kesulitan di jalan atau apakah. Jadi kita ini membantu. Buan pian itu kalau ada ilmu, kalau pian niatkan untuk membantu orang lain, itu dapat pahalanya luar biasa. Luar biasa loh.
Nah, ini untuk orang menjadi kekasih Allah Ta'ala itu adalah ketika ia sanggup memberikan manfaat bisa orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas kan. Hadis nabinya itu. Sebaik-baik manusia itu apa? Bukan nang alim, bukan nang pintar, tetapi sebaik-baik manusia itu adalah orang nang paling bermanfaat bisa orang lain. Bisa orang lain tuh umum, muslim kah atau non muslim? Umum aja itu. Makanya kalau pian hendak dakwah, walaupun kita kada alim, walaupun mohon maaf, walaupun seumpama kita ilmu agama kada bagus, kada sealim orang, kita tuh bisa dakwah dengan apa? Dengan menjadi diri ini orang yang bermanfaat kesan orang lain, terutama kepada orang-orang non muslim. Orang non muslim ini tertarik lawan agama kita dengan Islam itu bisa tertarik adalah dengan cara akhlak. Kita menyebarkan Islam itu kada dengan bakalahi, kada lihat pedang kada, tapi dengan kelakuan. Makanya ulun selalu menekankan di sekolahan itu, terutama yang di kelasnya itu ada orang-orang non muslim, jangan sampai orang non muslim itu dibully, digayai, dihuluti, apalagi dengan mengucapkan kata-kata ashadu. Itu sangat tidak bagus lah. Sangat tidak bagus. Itu bagi orang-orang yang di kelas, bagi siswa-siswa yang di kelasnya ada non muslim. Di BKP ini setahunan di 11 BKP kada, di 11 TKR kada, TP ada, TP 1 itu ada, di TP 12 TP ada juga, tuh di 10 TP ada, di kelas 10 yang banyak non muslim. Hah? Yang sekarang, yang kelas 10 banyak yang non muslim. Soal 10 TP ya Pak? 10 TP 1 ada, DPIB banyak. Ada Bapak Jepang ya Pak? Ada Bapak, itu si Yolanda itu kan dia non muslim. Yolanda, dia kalau Yolanda ini dia non muslim. Binian ada lagi Anda. Itu orangnya katuju berkerudung ya. Padahal ulun suruh jangan berkerudung. Tapi nya katuju berkerudung. Ada Bapak. Ada Bapak. Jadi karena inya hendak jarinya merasa nyaman gitu. Padahal kada bapaknya kada berkerudung, bahkan lebih bagus itu sebenarnya yang saya itu kan berkerudung. Supaya dipaksaan, supaya ini bebas. Iya, itu bagi yang muslim. Nah, ini sebagai identitas dia sebagai orang muslim itu dilepas aja. Supaya kada dipaksa. Tapi ini kan lebih berjilbab. Orang-orang wali Songo itu waktu dahulu masuk ke Indonesia itu kan membawa Islam itu dakwahnya kada lewat bakalah kada, tapi lewat kelakuan. Jadi orang Indonesia ini tertarik dengan Islam itu sebab wali Songo. Karena apa? Karena kelakuannya, sifatnya nang katuju menolong orang dah. Katuju bersedekah, katuju menolong orang, nanti bermanfaat bisa orang lain, itu nang orang tertarik sampai akhirnya Indonesia ini mayoritas muslim. Itu kisahnya. Kisah pendahulu kita tuh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu kan kisahnya kayak itu. Menyebar Islam di Kalimantan Selatan. Gitu. Jadi kayak beban pian nih. Menyebarkan Islam, kawah walaupun kada alim, kalau kada alim agama, kawah benar. Dan pian inilah yang jadi garda terdepan untuk menyebarkan Islam melalui akhlak. Nah, kita katuju menolongi orang, katuju membantu orang, kita bakti lawan orang tua, kita lawan kawan bagus, kemandiran. Itu orang non muslim tuh melihat, oh ini kah Islam, pelajari bang, sampai kayaknya terbuka hatinya nak belajar Islam. Wah, itu gara-gara siapa? Gara-gara kita. Tapi kalau kelakuan kita buruk,
Jangan dicap Islam teroris, Islam garis keras. Iya. Kenapa sedikit-dikit bunuh ya. Orang kafir bunuh, ya orang muslim bunuh. Nah, ada Islam garis keras tuh. Munculnya Islamfobia, ketakutan orang Islamfobia orang nakal-nakal Islam di barat sana, itu sebabnya karena apa? Karena ada munculnya Islam garis keras. Dikit-dikit bunuh. Jihad, bom gereja ya. Semar jadinya tuh. Hah? ISIS itu Islam cuma garis keras. Kita kada umpat nangka itu. Indonesia kada kayak itu. Walaupun di Indonesia ini muncul juga Islam garis keras. Ada juga. Makanya ada terjadi kejadian yang aneh-aneh. Di gereja dibom. Terus kenapa membom gereja? Itu anak bakal lahir itu ke Israel situ. Mau ke luar negeri, ke Amerika, ke situ kemana kah? Nang memusuhi Islam bujur-bujur dah, orang kafirnya. Tapi kalau orang non Muslim yang di Indonesia yang punya hakun hidup berdampingan dengan kita itu kada boleh dibunuh, kada boleh disakiti. Kayak kekawanan kita di sini, ini hakun berdampingan dengan kita, jangan diusik hidupnya. Bahkan kalau ada yang membuli sampai menyakiti inya, ulun sebagai guru agama di sini, ini kalau ketahuan ulun yang pamulan sarik dulu. Kenapa? Karena itu akan membuat Islam di mata buahnya rusak. Gitu loh. Nah, ini kudrat ya. Nah, kita sedangkan nih penamaran-penamarannya. Datakan. Kalau ada yang ditakunakan masalah fikih? Enggak. Nah, silakan. Tentang bisa sedikit pertanyaan. Bisa. Ada yang bisa. Jadi masih orangnya yang bilangin dulu ya, yang kawanan masih yang. Iya, bagus. Jadi yang kawanannya ada alasan yang dia karena baju palukan. Iya. Jadi jadi kayak si Aisyah yang ada diterima. Iya. Jadi dia belum pulang. Lebih tawakalan dia belum pulang. Iya. Pada kan sekali kan. Jadi pertanyaannya nih, boleh pada saat ini pakaian tapi sedikit kan kotor. Ya kayak inilah kisahnya. Yang pertama membawa orang sembahyang. Membawa orang sembahyang itu bagus benar. Membawa orang sembahyang itu bagus. Cuman kayak kisahnya. Kalau orang nang kita kada bawai kada hakon, ya sudah tinggalkan. Ya karena kada hakon ini muncul banyak alasan, bajulah rigat, inilah rigat, itulah rigat. Yang penting itu yang pertama kita wajib membawa dulu. Kalau nya kada hakon, sudah ya. Kewajiban kita lepas. Cuman karena hari berikutnya kita bawa pulang. Bawa terus. Kita tuh tugas kita tuh membawa aja. Masalahnya hakon atau ada itu urusannya. Nah kalau masalah baju rigat, selama itu kada ada najis, boleh dibawa langsung sholat. Tapi kalau ada najisnya dibasuh dulu. Setelah dibasuh sholat. Coba basuh seadanya. Tapaloh leher itu kada najis lah. Itu kada najis dan itu paluhan keringat kita itu kada paluh dan boleh aja langsung dibawa sholat. Allah demandang bau. Walaupun bau itu lebih baik daripada kada sembahyang sama sekali. Memang bagusnya itu harum-harum dahulu serabanya itu oke bagus kalau ada parfum atau serabanya supaya tubuh kita ini kada bau. Cuman kalau kada ada naka itu, kada ada pengharum, kada ada apa-apa, ya sholat aja udah. Insyaallah diterima. Itu pasti diterima selama kada ada najis atau kita yang berhadas. Kalau ada najis dibasuh dulu lah. Dibasuh dulu. Jadi sebenarnya kada ada alasan untuk kada sembahyang. Orang beralasan itu karenanya untuk menghindar aja. Hindar kotor karena debu, baju bebelang-belang karena debu, karena keringat itu kan najis loh, kecuali kotoran cicak, kotoran binatang yang lain yang nempel. Jadi tugas kita tuh bujurnya kada berat di kelas itu
penting tak masuk dakwah adalah membawa kawan sembahyang. Masalahnya akun atau kada itu urusannya. Jangan kayak kami itu kan, kami ini bukan guru-guru, waktu kalau ada kegiatan, kalau sholat itu kewajiban kita kan membawa ke siswa ke sini untuk sholat. Tanggung jawab sebenarnya waktu di sekolah ini, tanggung jawab kami sebagai guru pendidik itu adalah yang bagi yang muslim itu sebisa mungkin untuk sholat di sekolahan supaya zuhur asar itu sembahyang di sini, mengarahkan. Jadi masalah sembahyang atau kadanya itu kan urusan gantian, yang penting kita sudah mengarahkan dulu, dosanya tanggung masing-masing, cuman kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Nah, sama kayak pian di masyarakat ada melihat orang nang bina kelakuan kada bagus, kewajiban kita itu adalah menasehati. Masalah orang maasi atau kada itu urusan orang. Jangan memaksa orang lain untuk mengikuti apa nang kita padahi. Yang dipaksa orang, tapi yang penting kita sudah menyampaikan gitu. Nah, jadi menagur orang, kalau pian kena di masyarakat, menagur orang itu ada tekniknya. Jangan sembarang tagur, walaupun pian menagur, walaupun napi pian sampaikan bujur, tapi kalau disampaikan dengan cara yang salah karena menghwal. Seumpamanya kayak ini, kalau pian di masyarakat menemukan orang berjudi di lingkungan pian, maka cara menagurnya adalah datangi RT setempat, minta tagurakan. Di sini ada orang berjudi, ini bin Ano lawan si Ano berjudi, minta tolong tagurakan Pak RT lah. Karena pian nang bisa kuasa di sini. Nah, itu cara nang elegan menagur. Lamun kita nang menagur, apalagi nang ditagur tuh pada kita, bakalah hei kita. Nah, lamunnya kita sudah lapor ke RT, RT-nya kada menagur, nang berdosa nang tukang judinya lawan pambakaan, lawan RT-nya kada menagur. Masyarakat kita ini sudah menjalankan tugas kita untuk menagur. Cuma cara kita tuh lewat nangka itu tadi, caranya itu sudah kita sebagai orang masyarakat tuh sudah menjalankan kewajiban, itu sudah lepas itu. Cuman dosa dari efek orang bermaksiat ini bisa aja karena itulah efek dari dosa. Allah Ta'ala menurunkan azab tuh. Kita berbarak, kita begana di situ, nah itu karena efeknya itu bisa kena. Cuman diri kita ini kada berdosa lagi sebab kita sudah berusaha menegur dengan cara yang baik. Masalah karena RT-nya menyikapi atau kada, itu tanggung jawab RT. Atau misalnya kita menagur kawan, hendak menagur kawan ini tidak penyembahyang, amunnya kita menagur langsung bisa bakalahi, ya lah. Nah, bisa aja misalnya kayak letih, misalnya bisi kawan ini nagur kawan ini kada penyembahyang nah. Ulun ini punya kewajiban menagur kan sebujurnya nih. Jadi jarpian kawalah pian minta karena menyiapkan masuk ke kelas, minta sampaikan materi tentang sembahyang. Minta sampaikan. Nah, karena waktu ulun masuk, ulun menyampaikan materi itu secara umum aja tuh ulun menyampaikan kesiapan ada di kelas itu. Nah, itu sudah amar ma'ruf. Nah, itu sudah nahi mungkar ngarannya. Amar ma'ruf nahi mungkar udah komplit tuh. Jadi nahi mungkar itu menagur orang yang bermaksiat tuh berteknik kita. Amun kada berteknik iya nang papiannya kita bakal hilang orang. Nah, ada tekniknya. Teknik kita nang disalahkan orang pulang. Kalau ada orang berjudi hayam apa saraba, lapor tuh lan polisi. Kita lapor lan pambakal, lan RT. Lapornya ke situ, tolong tagurakan, gitu aja kita. Itu nasi itu ada orang berjudi, ada orang baru hayam, laporkan ke RT. Masalah RT-nya lapor atau kada? Masalah RT-nya menagur atau kada? Itu urusan RT sudah. Menanggung dosanya karena RT-nya kada menagur, RT-nya nang berdosa lan judi ini lah.
Ayo. Itu berteknik lah, berteknik kita. Trik ini. Ada tatanan lagi. Tahun lain. Kita nih anak dulu yang ngelah Pak. Mau kita dulu kita bisa parfum tapi parfumnya itu beralkohol tuh kita salah. Jadi parfum itu, parfum yang beralkohol nih. Parfum kadang dulu nang alkohol ini, itu kalau masalah di parfum itu kalau parfum masalah di pewangian itu khilaf ulama itu beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada karena parfum karena alkohol nang di parfum itu konon itu alkohol hasil fermentasi dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi nang alkohol fermentasi dari tumbuh-tumbuhan ini boleh dipakai gesan wangian, tapi tidak untuk dimakan. Gitu. Jadi itu khilaf ulama, ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu kada haram. Yang mengharamkan itu karena alkohol untuk menjaga diri supaya jangan sampai terjatuh ke sesuatu yang haram. Tapi ada yang menyatakan itu kada haram. Makanya itu khilaf di situ. Jadi jadi tergantung kita aja nak memakai atau kada, yang mana nak pakai. Tapi itu ada aja lah kalau dipakai. Ya itu kalau misalkan anak memakai yang itu boleh aja, karena memang ada pendapat yang membolehkan gitu. Itu. Jadi kalau hendak ambil apeknya kan bisa. Tapi kalau misalkan kita melihat orang pakai parfum bersamprot itu, yang yang merek-merek tertentu lah kan. Itu kalau kita melihat orang kayak itu, ya jangan jangan diponis orang itu kada sah sembahyangnya gitu lah. Gitulah. Jadi jangan diponis orang itu kada sah sembahyangnya bila melihat kondisi gitu. Lain kayak misalkan alkohol itu dari binatang, fermentasi binatang. Nah itu hasil itu mutlak haram 100%. Jadi kita lihat dulu alkoholnya yang mana nih. Fermentasi itu bisa juga haram bila memabukkan. Ya anggur difermentasi diminum mabuk. Bukan anggurnya haram, tapi hasilnya itu jadi haram. Haram diminum, haram diminum. Bisa nggak? Apa? Bisa nggak? Masakan. Nah itu kita perlu mengkaji dulu itu. Kalau nang kayak campuran minuman tertentu untuk yang berasal dari alkohol itu perlu kita mengkaji dulu. Kita perlu mengkaji. Itu kada boleh menjawab, kita perlu mengkaji dulu. Insyaallah kan di pertemuan berikutnya menjawab. Ada lagi tatakunan? Hanyut. Ini tak kemana kan ini anunya. Rohnya.